Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fikri Bahtiar selaku moderator. Adapun pemateri yaitu Nur Ilmi dan Mutiara Pramesti Cahyani. Baik, materi yang kami akan bawakan yaitu pengertian hadis, sunnah, kabar, atsar, beserta perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Baik, untuk pemateri saya persilahkan. Jadi baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Moderator. Jadi langsung saja saya akan memaparkan materi. Yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara, perkataan, percakapan. Dalam ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadis yaitu dengarkan, disebut juga sunnah, adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Adapun hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi maupun sebelumnya. Sehingga kata hadis semakna dengan kata sunnah. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. Dalam Islam yang mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Secara etimologi, sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Selanjutnya adalah habar. Habar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, habar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa habar ini lebih umum daripada hadis. Sehingga definisi habar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada selain beliau. Selanjutnya, atsar. Atsar secara bahasa berarti baqiyatu asya'i, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Ada kalanya, atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Namun, penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi SAW. Hadis qudsi dan hadis nabawi beserta perbedaannya. Yang pertama, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi ini juga terkadang disebut dengan hadis rabbani atau hadis ilahi. Dengan demikian, hadis qudsi juga merupakan firman Allah Ta'ala yang maknanya disampaikan kepada Nabi SAW. Namun redaksinya yang disampaikan dari Nabi SAW. Yang kedua, yang dimaksud hadis nabawi menurut Haji Andi Jalil Afif ialah hadis yang disandarkan kepada selain Allah. Dengan kata lain, hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun ketetapan atau takrir. Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi merupakan teks dari Nabi dan makna dari Allah, sedangkan hadis nabawi merupakan teks dan makna dari Nabi. Kemudian,
hadis qudsi diriwayatkan secara ahad, sedangkan hadis nabawi diriwayatkan secara mutawatir. Jadi, perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi dapat dilihat dari segi penisbatan, yaitu hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh beliau, sehingga dinamakan hadis nabawi. Adapun hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia dibatasi dengan sebutan Al-Quds atau Al-Ilah, sehingga disebut hadis qudsi atau hadis ilahi, yakni penisbatan kepada Zat yang Maha Tinggi.